Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanan Sulaiman, NIM 210210169. Yang saya hormati Ibu Risna Dewi, SOS MSP sebagai dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik kelas 2E. Pada video kali ini saya akan membahas atau mereview materi yang berjudul Ruang Lingkup Pelayanan Publik. Oke, baik, langsung saja masuk ke pembahasan materi yang pertama. Apa itu administrasi publik? Administrasi publik ialah salah satu dari ilmu sosial yang mengkaji sistem pengelolaan negara yang mengaitkan dengan kebijakan, organisasi, manajemen, dan pelayanan. Administrasi publik selalu berhubungan dengan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Selain itu, administrasi publik erat kaitannya dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan publik, tujuan negara, administrasi pembangunan, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara dengan baik. Bagaimana sifat dan ruang lingkup administrasi publik? Administrasi publik merupakan aspek terpenting dari birokrasi di seluruh dunia, baik itu negara dengan karakteristik demokrasi, sosialis, atau bahkan kapitalis. Apalagi dalam negara sosialis, karena semua aspek kehidupan warga dipengaruhi dan ditentukan oleh pemerintah. Jadi pemeran pemerintah itu amat sangat kuat. Kemudian, apa fungsi administrasi publik? Di sini saya memaparkan 6 poin, yaitu yang pertama fungsi tradisional, yang kedua fungsi pembangunan bangsa, yang ketiga fungsi manajemen ekonomi, yang keempat fungsi kesejahteraan sosial, yang kelima fungsi kontrol terhadap lingkungan, dan yang terakhir yaitu fungsi hak asasi manusia atau HAM. Kemudian, apa tujuan dari administrasi publik tersebut? Yang pertama, memastikan keamanan publik dengan baik. Yang kedua, memastikan kesejahteraan publik secara merata. Yang ketiga, memastikan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang apapun. Jadi untuk bisa mencapai tujuan administrasi publik tersebut, maka diperlukan beberapa poin, beberapa hal. Di sini saya memaparkan 4 hal, yaitu yang pertama, partisipasi sosial. Jadi partisipasi sosial itu merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan agar terlaksana dengan baik. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaksana administrasi publik kepada masyarakat atau warga negara. Kemudian dukungan sosial. Dukungan sosial ini merupakan dukungan yang diberikan oleh publik terhadap pelaksanaan administrasi publik. Yang terakhir yaitu kontrol sosial, yaitu atau pengawasan yang dilakukan oleh publik terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi dari sini kita paham bahwa administrasi publik bisa ikut menentukan apa saja tujuan pembangunan dan menentukan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Terlebih yang berhubungan dengan pelayanan umum atau publik bagi seluruh warga negara Indonesia. Jadi bisa diambil kesimpulan, administrasi publik dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan suatu negara dan kondisinya. Dengan semakin kompleks masalah di suatu negara tersebut, maka akan muncul cara-cara baru sebagai solusi terhadap masalah tersebut juga. Jadi maka dari itu sebabnya ilmu ADM publik ini berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, manusia, dan pada suatu negara. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.